Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang. Oke bosku, kembali lagi bersama saya Robi di channel otomotif paling yaut di Indonesia, Garasi Mobil Semarang. Channel dunia mobil bekas yang sangat lengkap kebutuhan teman-teman di dunia mobil bekas. Karena kita bergerak di dunia jual beli mobil bekas, review mobil bekas, jasa pencarian mobil bekas. Kita juga ada modifikasi, bengkel, restorasi, bengkel cat, custom lampu Pro G Pro 7, salon detailing. Intinya kita all in one di Garasi Mobil Semarang. Jadi kita punya tiga lokasi yang lokasinya dekat semua. Kali ini kita review unit mobil di belakang ini di salah satu garasi dari Garasi Mobil Semarang bosku. Yuk cekidot, teman-teman akan melihat video kali ini adalah Innova menolak tua restorasi punya konsumen kita Om Wilfried dari NTT plat EB. Jauh-jauh dari NTT yang memakan waktu perjalanan kurang lebih 3 hari hingga ke Semarang untuk merestorasi unit mobil ini. Kalau kalian lihat kan, ini warnanya cantik, warnanya merah candy, manis kayak gue bos. Nah unit ini dipercayakan kami dari konsumen kita Om Wilfried. Beliau jauh-jauh dari NTT dan sudah mengikuti Garasi Mobil Semarang kurang lebih hampir 3 tahun. Dan akhirnya mantep menuju ke kota Semarang untuk restorasi unit mobil ini. Teman-teman nanti akan lihat bagaimana proses kita memberesi unit mobil ini yang cukup memprihatinkan ya. Cukup memprihatinkan karena kondisi mobil ini ketika datang itu cukup tidak karuan dari kondisi eksterior dan interior yang Masya Allah, la haula wala quwata. Interiornya kemarin bau banget. Serius. Sorry Om Wilfried, kita terus terang aja ya. Dan mohon dimaklumi, kondisi bodi parah, kaca pecah. Ya nanti teman-teman bisa lihat bagaimana proses kerja kami membuat Innova ini yang basicnya 2005V manual hitam dan permintaan beliau untuk jadi merah candy. Check it out, tonton video ini dari awal hingga akhir. Nanti saya kasih sedikit video dan penjelasannya tentang pekerjaan unit mobil ini yang cukup parah. Cekidot, tonton sampai akhir. Oke bosku, jadi proses awal itu kaca mati segitiga depan kiri itu pecah ketika datang. Langsung kita kerjakan dan proses selanjutnya ketika datang speedometer mati total. Langsung kita eksekusi dari tim divisi speedometer untuk servis. Dan selanjutnya untuk pemasangan kiles karena kuncinya mobil ini sudah hilang. Teman-teman kita buat video singkat bagaimana proses yang cukup totalitas dari unit mobil ini. Pekerjaannya termasuk juga ada divisi bengkel mesin untuk servis all general check up di bagian mesin, kaki-kaki dan rem 4 roda. Nanti kita akan bahas lengkap apa saja yang kita kerjakan dari divisi bengkel mesin. Dan nanti juga proses selanjutnya teman-teman akan melihat bagaimana proses pekerjaan di bagian bengkel divisi cat modification Garasi Mobil Semarang. Yuk teman-teman cekidot, tonton proses ini dari awal hingga akhir. Jadi di sini teman-teman bisa menilai ya bagaimana Garasi Mobil Semarang tuh cukup totalitas. Bagaimana saya membuat semua ada divisi tentang mobil bekas di Garasi Mobil Semarang. Apa sih yang membedakan Garasi Mobil Semarang dengan yang lainnya? Ya inilah, kita bergerak di dunia mobil bekas modification karena memang kualitas yang saya kejar dan hobi serta passion. Teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana saya membangun tim
yang lengkap, yang ada semua, yang solid, bergabung semua menjadi satu di Garasi Mobil Semarang. Inilah Garasi Mobil Semarang, bukan kaleng-kaleng. Thank you. Jadi pekerjaan di unit mobil ini tuh sebenarnya banyak sekali ya bos. Cuman tidak saya syuting semua karena keterbatasan waktu dan pekerjaan yang cukup banyak. Saya buat sekilas-sekilas saja. Intinya kita tampilkan bagaimana proses kerja kami dari awal hingga akhir, dari semua divisi yang ada di GMS terjun payung mengerjakan totalitas di unit mobil ini. Dan nanti juga ketika proses pengecetan juga tidak saya rekam semuanya lengkap, hanya sekilas-sekilas saja karena keterbatasan waktu dan tenaga ya, jadi mohon dimaklumi. Cuman kita pertontonkan bagaimana kualitas dan pekerjaan kami serta hasil akhir dari pekerjaan di Garasi Mobil Semarang. Thank you ya bosku. Silakan nikmati video ini hingga selesai. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya atau video yang kurang lengkap. Thank you. Nah, kita persingkat aja, ini sudah masuk di tahap akhir. Nanti kita akan review lengkap bagaimana hasil akhir dari pekerjaan Innova punyanya Om Wilfried, jauh-jauh dari Kupang NTT menuju Garasi Mobil Semarang, dan kita kerjakan sebaik mungkin agar konsumen kita Om Wilfried puas. 3, 2, 1, and you can see. Oke bosku, nah kali ini di Basecamp Garasi Mobil Semarang kita akan mereview hasil akhir pekerjaan dari unit Innova punyanya Om Wilfried. Teman-teman tadi di awal video sudah nonton ya, bagaimana penampakan before dari unit mobil ini dan proses pekerjaannya. Dan memang unit mobil ini cukup memprihatinkan kondisinya, dan teman-teman bisa lihat before afternya cukup mencengangkan ya. Bener-bener berbeda jauh before dan afternya, teman-teman udah nonton ya. Yuk, sebelum kita bahas, kita akan memutari dulu eksterior dari unit Innova ini. Teman-teman akan nonton bagaimana penampilan dari eksterior yang sudah kita restorasi, menolak tua, upgrade dan repaint, rubah warna jadi merah candy, Soul Red Crystal 46V punyanya Mazda, diaplikasikan ke unit mobil Innova. Teman-teman bisa lihat warna candy-nya di bagian sisi sebelah sini kan agak gelap, langsung kelihatan garangnya. Tapi ketika teman-teman lihat di bagian sisi sebelah sini terang karena cahaya matahari, teman-teman bisa lihat Soul Red Crystal 46V dengan seralit metalik, dia warnanya orange bosku. Jadi kalau kena sinar matahari dia itu kelihatan ngorange. Nah, inilah proyek kami, bagaimana cat yang pengaplikasiannya cukup susah ya. Nggak sembarang tukang cat bisa mengaplikasikan cat warna merah candy ini dengan tipe cat Soul Red Crystal 46V dari Mazda. Asik punya bosku, garang habis. Aku juga seneng banget lihatnya nih. Lah, inilah salah satu passion saya yang tersalurkan, yaitu adalah memodifikasi mobil, dapat kepuasan dan dapat cuan pastinya. Asik ya. Jauh-jauh dari NTT, Om Wilfried mempercayakannya Innova beliau untuk restorasi di Garasi Mobil Semarang. Asik punya bosku. Puas banget nih. Semoga Om Wilfried puas ya dengan pekerjaan yang telah dilakukan.
kurang lebih 1 bulan 30 hari kerja unit mobil ini kita selesaikan. Beliau antri di bulan Juni dan beliau itu antrinya 2 bulan sebelum itu. Karena memang di garasi mobil Semarang pengerjaannya memang antri bosku. Karena memang cukup banyak sekali yang ingin dikerjakan di garasi mobil Semarang. Nah akhirnya agar kualitas terjaga dengan kemampuan tim saya buatlah antrian. Sampai detik ini, saya syuting di awal Juli ini, antrian sudah di bulan September. Dan teman-teman kalau mau booking, September itu tinggal sisa 1 slot mobil aja. Mau pengerjaan cat full body, restorasi mobil tua kalian, atau restorasi mobil bekas kalian, bisa di GMS, tapi antri. Jadi itu aja bosku. Yuk lanjut, kita akan membahas apa saja pekerjaan yang kita lakukan di unit Innova punyanya Om Wilfried ini bosku. Oke bosku, lanjut apa saja sih pekerjaan yang kita lakukan di unit Innova ini. Pertama, kita melakukan restorasi upgrade menolak tua ya, dari bentuk lama ke bentuk 2015. Nah itu part yang diganti itu ada sekitar 21 item dari bagian depan dan bagian belakang. Dari kap mesin, fender, bumper, headlamp, grill, fog lamp, cover fog lamp, lower bumper, list cap, logo. Terus ada juga liner fender, bracket bumper, soket lampu senja. Terus juga bagian belakang itu bumper belakang, terang lid. Terus spoiler luxury. Terus list kaca belakang. Total itu dari bagian depan dan belakang ada 21 item. Nah, setelah kita upgrade, lanjut ke konsep yang diinginkan konsumen. Pertama, konsumen ingin tuh untuk konsep grill, dia menggunakan grill model Alphard ya. Tapi masuk konsepnya dengan warna merah candy ini, masuk banget konsepnya, teman-teman bisa lihat. Jadi kesannya mewah, garang, elegan abis. Ya, kalau warna merah candy ini harus dipadukan dengan warna hitam agar serasi dan kelihatan garang bosku. Teman-teman kan di video sebelumnya melihat ya before-nya seperti apa. Dan itu di bagian kaca ada invoice nota dari servis bengkel dan juga invoice totalnya. Nanti kita akan bahas lengkap berapa biaya yang dikeluarkan Om Wilfried untuk merestorasi Innova ini. Nah ini untuk restorasinya cukup totalitas di bagian eksterior dan interior, ada sentuhan sedikit di bagian cover jok. Yuk lanjut, kita akan bahas mobil ini. Teman-teman setelah melihat upgrade-nya, ada juga permintaan untuk rubah warna menjadi merah candy ya. Ini kita menggunakan tipe cat punyanya Mazda CX-5 dengan tipe cat Soul Red Crystal 46V. Dengan seralit metalik dia orange. Jadi teman-teman kalau melihat ketika kena cahaya tuh dia seralitnya keluar warna orange. Ya ini kan agak semi-semi orange ya. Tapi ketika di bagian gelap langsung candy-nya keluar bosku. Nih bagian ini kan agak gelap. Nah, asik punya. Nah, ini teman-teman bisa melihatkan bagaimana hasil akhir cat. Ini cat susah ya, cat mahal. Teman-teman bisa lihat bagaimana proses pekerjaan yang kita lakukan di unit mobil konsumen kami. Hasil catnya seperti apa, teman-teman akan nonton. Nih warna merah candy-nya. Bisa tonton sendiri ya. Hasil nyata proses pekerjaan dari garasi mobil Semarang, body part and painting modification. Nah selanjutnya setelah di upgrade, terus konsep grill Alphard, ada mainan di bagian headlamp menggunakan Proji Pro 7 P730 Blue Lens. Ini Proji Pro 7 dengan tipe terendah, dengan harga yang cukup ramah dengan kantong teman-teman. Terus bagian lampu sen kita ganti bolamnya menggunakan LED agar terang. Karena konsepnya Proji itu bagian reflektor headlampnya dibuat black housing. Dan menggunakan mahkota shroud BMW New 2018 dengan model setengah lingkaran ya, dengan diamond warna merah agar berpenampilan galak abis. Nah teman-teman bisa lihat itu diamond di matanya warna merah ya. Terus untuk fog lampnya standar, belum dimainkan Proji atau bolam LED. Nah ini teman-teman bisa lihat hasil akhir dari pekerjaan kami. Nanti juga kita akan detailkan
invoice notanya itu ada, nanti kita akan bahas lengkap. Yuk lanjut ke penampilan samping. Teman-teman bisa lihat pada penampilan samping ada pengecetan pelek 4 roda. Karena basicnya ini kan peleknya tipe V model akar. Jadi ada permintaan agar penampilannya cukup garang tapi tidak memakan duit banyak. Mainkan cat pelek itu menggunakan warna hitam glossy. Jadi agar serasi dengan warna merah candy-nya. Karena warna merah kalau dibalut dengan warna hitam, dimainkan dengan warna hitam, jadi agak lebih garang bosku. Lanjut ke penampilan belakang. Teman-teman bisa lihat untuk modifikasi upgrade belakangnya standar, tidak neko-neko, tidak macam-macam. Cukup upgrade standarnya aja, yang diganti bumper belakang, terang led, lis kaca belakang, dan spoiler luxury ya. Dan yang pasti untuk lampu reflektor bumper kita ganti LED juga, termasuk stop lamp ya bosku diganti. Nah ini hasil pengaplikasian modifikasi di bagian belakang. Ganteng habis, sumpah. Ya teman-teman bisa lihat ya. Jadi ganteng banget bosku. Asli. Aku aja puas banget ngelihatnya. Nah ini proyek Innova pertama kali di GMS, warna merah candy, Soul Red Crystal 46V. Dulu saya pernah punya Mazda 2 Out 2010. Saya repaint seperti ini. Karena basicnya kan warnanya merah solid, tak buat merah candy seperti ini, jadinya ganteng habis. Dan saya punya angan-angan, semoga ada Innova konsumen yang dibuat seperti ini, akhirnya kesampaian dari Om Wilfried dari NTT. Nah selanjutnya ada permintaan di eksterior untuk mengganti spion ribbon. Ini kita kasih ribbon retract auto flip, tapi pada cover spionnya saya repaint hitam glossy ya, biar tidak terlalu banyak aksen merah. Jadi perpaduan antara merah candy dengan black glossy, agar mobil itu penampilannya tidak terlalu merah semua. Nah ini bisa teman-teman lihat. Terus lanjut pada bagian pelipit kaca diganti juga, ini chrome. Pelipit kaca chrome, talang air slim, standarnya rata-rata pada diganti. Nah itu bagian eksterior sudah kita bahas detail apa saja modifikasi yang kita lakukan. Lanjut pada permintaan konsumen, yaitu adalah pemasangan ini bosku, keyless ya. Modelnya ganti handle, dan handle ini juga ada cahayanya. Coba kita matikan dulu mobilnya. Injek rem, tombolnya kita kasih di sebelah sini. Ini kita injek rem, matikan. Terus ini kita matikan dulu, hazardnya kita matikan. Nah ini teman-teman bisa lihat, kita ganti keyless engine start stop button, mengganti handle. Tombol handlenya ada di sini. Nah ini ada sensor lampunya ya. Jadi ketika belum terkunci, lampu menyala, dan ini otomatis mati ketika ada sekian berapa detik. Kita lock, spion otomatis melipat ya. Terus kita juga mengaplikasikan keyless engine start stop button untuk bisa menyalakan mobil sendiri atau memanasi mobil. Tinggal tekan bintang 2 kali. Nah jadi mobil menyala. Jadi kalau semisal teman-teman ingin memanasi mobil tanpa masuk mobil, gampang, tinggal tekan bintang 2 kali. Dan ini keylessnya ada 2. Nah kemarin itu ketika mobil datang itu amburadul. Karena apa? Jadi mobil ini sebelumnya pernah dipasang keyless, tapi keylessnya rusak. Keylessnya rusak, terus sama pemilik mobil itu keylessnya dibredelin, terus dibuat tombol langsung. Kita buka dulu. Nah, kemarin itu keylessnya rusak. Jadi keylessnya rusak, terus kalau mau nyetater pakai ini bosku, ditekan ini. Jadi kemarin kontaknya udah hilang, jadi dia model keylessnya itu bagian sini itu dibredeli semua. Lah ini kan lubang toh. Jadi kemarin ketika mobil datang itu nggak ada kuncinya. Jadi Om Wilfried ketika datang bilang, Om ini mobil kemarin ada keylessnya, tapi keylessnya rusak di NTT, nggak ada yang mampu. Akhirnya saya brodoli keylessnya. Terus keylessnya itu modelnya bagian kontaknya itu diganti. Ya harusnya nggak usah. Harusnya nggak usah. Kalau saya kan keylessnya modelnya tak kasih di sini.
Jadi bagian kontaknya itu diganti, terus hilang bagian kontaknya, akhirnya cuman di model kabel langsung, terus dipindah di tombol sini. Kan lucu. Nah, akhirnya minta tolong kami untuk dikembalikan normal kembali. Akhirnya karena untuk kuncinya ini kan juga udah nggak ada, akhirnya saya buat keyless lagi, kita kembalikan normal untuk keylessnya, bosku. Nah, ini tekan tombol ini juga bisa ya. Nah, seperti itu. Nah, udah ya, bosku. Jadi itu. Terus lanjut, kita bahas juga untuk modifikasi di bagian interior ya. Jadi interiornya kita cuman menyentuh untuk cover jok 3 baris. Karena permintaan beliau hanya itu. Tidak ada muluk-muluk. Interiornya standarnya Innova V 2005. Jadi kita cuman melakukan cover jok 3 baris. Teman-teman bisa lihat. Dan kita lakukan finishing pembersihan di interior, plafon. Kemarin mobil ini ketika datang, ya Allah, datang itu bau mobil interiornya cukup menyengat, bau sekali. Dan kita lakukan cleaning pembersihan salon dan cover jok. Kita cover jok 3 baris ya, teman-teman bisa lihat sendiri hasil cover jok dari desain yang ini desain yang diinginkan konsumen sendiri ya. Kita cuman eksekutor. Jadi ketika konsumen datang, kita suguhkan ratusan desain, silakan pilih. Nah, konsumen pilih desain ini, kita eksekusi, kita kerjakan. Cuman cover jok aja sama salon doang yang kita lakukan di bagian interior. Jadi tidak usah dibahas detail karena tidak banyak yang kita lakukan untuk di interior. Nah, selanjutnya kita juga melakukan repaint rubah warna, mengecat bagian ruang mesin. Masih minta tolong masih buka ke ruang mesin masih. Nah, ini kita juga melakukan repaint di bagian ruang mesin. Kita perlihatkan hasil repaint di ruang mesin. Nah, warna merah candy ini cukup mahal ternyata. Bahan catnya mahal. Dan khusus merah candy ini saya kasih pernis Siken HS Premium yang warna pink. Siken HS Premium. Karena memunculkan kilau dan candy-nya perlu pernis yang sangat mahal. Dan penambahan biaya ini itu cukup beresiko untuk saya karena salah perhitungan. Ternyata bahan cat sama pernisnya gila, mahal banget. Sumpah, saya jujur. Nanti tak lihatkan invoice-nya. Tapi kalau teman-teman pingin warna ini beda ya. Ini jujur, beli cat sama pernisnya saya salah perkiraan. Itu beli cat sama pernis itu di atas 5 juta. Itu cuman beli cat sekitar 3 paket sama pernis 3 paket. Itu di atas 5 juta dengan bahan Siken HS Premium. Dan harusnya rubah warna kan ada penambahan biaya, nanti bisa dilihat di invoice-nya. Itu saya salah prediksi. Tapi nggak apa-apa karena saya mengejar hasil karya ini. Mungkin dikatakan untungnya kurang, iya kurang mas. Tidak sesuai prediksi saya, tapi saya mengejar warna merah candy ini, proyek Innova merah candy. Seperti itu bosku. Nah, lanjut pada bagian ruang mesin kita lakukan repaint juga. Kenapa rubah warna itu nambah biaya? Karena satu, melakukan pengecatan ruang mesin itu tidak mudah dan ribet dan lama ya. Yang kedua, rubah warna itu menelan bahan cat yang lebih banyak. Apalagi warna merah candy ini. Ini warna merah candy ini kemarin kita beli bahannya sekitar 4 paket. 4 paket itu 4 kaleng ya. Itu cat dan pernis itu 3 paket. Dan itu mahal sekali. Seperti itu. Mas tutup masih. Tutup. Nah nanti kita akan bahas invoice-nya. Berapa sih biaya yang ditelan. Dan apa saja pekerjaan yang diinginkan konsumen kami. Nanti kita lihatkan invoice-nya. Pertama kemarin kan mobil itu datang juga ada perlu perbaikan di mesin kaki-kaki. Jadi ini invoice di bagian mesin kaki-kaki dari divisi bengkel mesin GMS ya. Sekarang GMS sudah ada bengkel mesin sendiri. Jadi teman-teman bisa servis di GMS tapi bikin janji dulu. Nah ini teman-teman bisa lihat apa saja pekerjaan yang kami lakukan di unit punyanya Om Wilfried.
Pertama kita mengganti oli mesin 6 liter, filter oli, brake cleaner, carbo cleaner, gura mesin. Ini ada rembes di bagian seal packing deksel, bagian atas rembes oli kita ganti juga termasuk seal busi. Filter AC sudah kotor kita ganti. Kampas rem depan sudah tipis kita ganti menggunakan bendik yang warna biru. Kampas rem belakang juga sudah tipis kita ganti menggunakan OM Lexus. Terus kaki-kaki juga ada yang bermasalah, satu rack N Innova kanan kiri. Terus filter udara sudah kotor. Terus baut kaliper juga ada yang hilang. Terus kita juga melakukan bubut disc brake depan kanan kiri. Jadi kemarin disc brake-nya ini ya, ini tuh nggak rata disc brake-nya. Jadi kalau kecepatan tinggi terus direm itu biasanya setirnya dredeg, terus kita bubutkan. Nah, terus jasa servis all general check up, mesin, kaki-kaki, dan rem 4 roda 450. Dengan spare part segini banyaknya, cuman menelan biaya 2.595 untuk divisi bengkel mesin GMS. Nah, itu kita jabarkan. Di awal video kan teman-teman udah nonton apa saja yang kita perlihatkan ketika diservis mobilnya itu apa saja yang diganti. Terus ini nota invoice all total dari pekerjaan Innova Om Wilfried dari NTT. Pertama kita ada paket upgrade, terus rubah warna, cat ruang mesin, talang air slim. Nah ini rubah warna, cat ruang mesin itu harusnya ndak 5 juta. Ternyata saya salah prediksi karena beli bahannya ini lebih dari 5 juta. Jadi teman-teman kalau ingin harga sama kayak Om Wilfried, mohon maaf, di luar prediksi saya lebih dari 5 juta kalau rubah warna, minta warna ini ya. Terus talang air slim, pelipit kaca 4 pintu. Terus ada permintaan karet 5 pintu diganti ya, ini ya nomor 5 ya. Karet 5 pintu diganti karena kemarin ketika datang itu karet-karet ini udah pada sobek. Karet balon ini udah pada sobek, minta diganti 5 pintu ya. 1, 2, 3, 4 termasuk belakang 5 pintu kita ganti semua. Terus cover jok 3 baris, kaca segitiga depan kiri ya nomor 7 ini. Ya ini kaca segitiga ini kemarin ketika datang itu pecah. Nah ini kita ganti juga kaca segitiganya. Terus kabel spiral untuk aktifkan klakson. Nah kemarin klaksonnya itu mati, ternyata kabel spiralnya. Spion ribbon retract auto flip plus ganti tombol plus modul auto flip, cat pelek 4 roda. Terus ada permintaan ban Aclera 2 biji ganti baru. Nah kemarin ini bannya itu tipis banget ya. Terus kita ganti bagian depan ini baru 2023. Kita perlihatkan produksi bannya ya, ini ya 2023. Jadi permintaan konsumen untuk ganti ban depan, dan 2 ban yang masih bagus kita taruh belakang. Terus keyless engine start stop button, servis bengkel mesin all general check up, servis speedometer. Nah ini kemarin itu speedometernya itu mati bosku. Kemarin itu speedometernya ini mati total, nggak bisa nyala. Sama sekali nggak bisa nyala speedometernya. Di video awal kan teman-teman nonton ketika kita menservis speedo. Sekarang speedonya sudah kembali normal dan kembali dimmer lampunya, dimmer lightnya juga normal. Jadi kemarin ini mati total dari RPM, kecepatan, ini semuanya mati total. Kita servis kembali, kita normalkan kembali. Dari inilah GMS, teman-teman bisa menilai ya. Semuanya ada di GMS. Speedometer rusak aja di GMS bisa diservis. Dan servis speedometer mati total cuman menelan biaya 700.000, grill Alphard penambahan biaya 500, sama Proji Pro 7 P730 3.750.000. Biaya yang ditelan 51.595.000. Ini sudah kita lihatkan detail ya, bagaimana invoice dari mobil ini. Karena banyak teman-teman yang bertanya-tanya di TikTok, YouTube, Instagram, Mas Robi sepil toh biaya mobilnya berapa sih habisnya. Kali ini sudah dibayar lunas, sudah kita spill berapa biaya dari mobil ini. Bayangkan, ini mobil datang video awal teman-teman bisa lihat sendiri seperti apa. Dan beliau ngidam dibuat merah candy, kita eksekusi
cuman duit 50 juta bisa jadi mewah seperti ini plus interior. Hanya ada di Garasi Mobil Semarang. Bukan kaleng-kaleng. Kalau ada yang bisa seperti kami, buktikan. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, thanks udah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang. Untuk kalian jangan lupa ya guys untuk klik subscribe button and hit the bell icon biar kita semakin jaya. Like, comment, and share. See you next time.